Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita mendengar Yesus menyampaikan konsekuensi mengikuti dirinya sebagai murid tanpa dipermanis. Disampaikan semua apa adanya, terang tanpa ada yang ditutup-tutupi. Bahkan sampai dikatakan tadi, barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak. Dan barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kita mendengar ini, wow, ya, kayaknya ekstrim sekali. Tapi mari kita pahami bersama. Di satu sisi Yesus menyampaikan konsekuensi. Tapi di sisi lain juga menyampaikan upah. Upah mengikutinya. Yaitu keselamatan di dunia ini dan kelak di surga. Paulus menjelaskan teologi keselamatan tersebut dalam bacaan kedua. Jadi dijelaskan Yesus Kristus itu telah menang atas kuasa dosa, menang atas maut, menang atas godaan iblis dengan wafat dan kebangkitannya. Maka kalau manusia mau selamat, dia juga mesti mati, wafat dalam arti mengalahkan diri sendiri dan membiarkan Kristus yang hidup dalam diri kita. Artinya apa? Ini orang yang mampu mengatur keinginan-keinginan dirinya yang tidak terkontrol atau kelekatan-kelekatan yang ada dalam dirinya. Karena itu semua menghambat dirinya untuk dekat dengan Kristus. Jadi ada keinginan-keinginan tidak terkontrol atau kelekatan, misalnya kebiasaan-kebiasaan buruk yang sulit kita tinggalkan. Nah, itu kelekatan. Atau barangkali materi ya, benda, HP, apapun itu yang kayaknya kita tidak bisa hidup tanpanya. Atau macam-macam hal. Jadi bukan pertama-tama cinta yang besar kepada papa mama atau nyawa kita ini tidak berkenan pada Yesus. Bukan. Tapi apakah itu semua merupakan kelekatan? Menjadi kelekatan yang menghambat kita untuk menjadi murid Yesus. Jika mencintai dan mengikuti Yesus itu berarti mencintai sesama juga, maka berlaku pula pertanyaan, apa yang menghambat kita untuk mencintai sesama dengan tulus? Apa yang menghambat kita untuk mencintai sesama juga? Barangkali ya ego kita membuat kita tidak mau mencintai sesama. Atau ketakutan nanti saya kurang, nanti saya tidak bisa ini dan tidak bisa itu, maka saya tidak mau memberi atau apapun itu. Ya. Dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana sepasang suami istri di Sunem memberikan tumpangan komplit dengan makanan dan minuman bagi Nabi Elisa yang sedang dalam perjalanan. Apa yang diberikan tidak seberapa. Apalagi dikatakan di sana pasangan itu kaya. Ya. Namun sekecil apapun itu, jika kita lakukan bagi orang yang membutuhkan, apalagi kita hayati itu kita lakukan bagi Tuhan. Ini utusan Tuhan yang Tuhan berikan supaya saya bantu. Itu berkatnya luar biasa. Sang istri mengatakan kepada suaminya,
Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Ini menyadari bahwa orang yang minta tumpangan itu adalah utusan Tuhan untukku, untuk aku bantu. Dan karena itu pasangan ini beroleh upah, yaitu apa tadi? Anugerah anak. Mereka menanti-nantikan anak, dan pada saat tahun depannya mereka dianugerahi anak. Luar biasa. Kalau kita melihat ya, teladan misalnya Bunda Teresa dari Kalkuta. Ya, kita melihat patungnya itu ketika masuk melalui pintu utama. Bunda Teresa ketika melihat anak-anak terlantar dari keluarga miskin, makan pun sulit, sampai ya dalam fotonya itu ada anak yang di tong sampah. Begitu menjijikkan, tetapi Bunda Teresa ini datang dan menolong mereka dengan tangannya sendiri, tidak nyuruh orang lain. Dan ia rela dibenci dan hampir-hampir dianiaya oleh orang-orang yang mencurigai karya cinta kasihnya itu. Tapi karena Bunda Teresa yakin bahwa ini Tuhan hadir dalam diri anak-anak itu. Ini utusan Tuhan untuk aku bantu. Maka ia teguh dengan karya cinta kasihnya. Bunda Teresa yakin apa yang dia lakukan bukan hal yang besar, tapi hal kecil yang dilakukan dengan cinta besar. Injil tadi menulis ya, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Anugerah, rahmat, rezeki itu tidak akan hilang daripadamu. Kalau kamu melakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar. Bukan hal yang besar. Namun kita sadari bahwa yang kita lakukan walaupun itu kecil, ini untuk Tuhan. Saya sadari ini utusan Tuhan dalam hidupku untuk aku bantu. Teladan lain Santo Alfonsus Rodriguez. Ini seorang bruder di sebuah kolese sekolah. Dia tugasnya menjaga portal, menjaga pintu depan. Maka ia menerima surat, menerima tamu, membuka tutup pintu gerbang sekolah untuk para siswa, itu tugasnya. Namun ia menghayati tugasnya dengan meyakini bahwa ketika ia membuka pintu gerbang sekolah, ia tidak hanya membuka pintu bagi tamu dan murid-murid, tetapi juga bagi Tuhan. Setiap kali membuka pintu itu, Tuhan datang. Karena itu ketika membuka pintu menerima tamu, dia menerima dengan penuh keramahan, dengan penuh cinta kasih. Sampai banyak anak itu mau curhat sama bruder ini dan menjadi santo. Maka menarik kalau kita renungkan hal itu dalam hidup kita. Apakah kita itu menyadari bahwa segala kebaikan yang kita lakukan adalah juga untuk Tuhan? Apakah kita menyadari bahwa orang terdekat kita adalah orang yang diutus Tuhan dalam hidup kita? Ketika orang tua banting tulang untuk anak-anak, bukan karena sekedar bahwa anak itu darah dan dagingku, tapi juga karena anak ini adalah anugerah Tuhan, titipan Tuhan untukku. Maka aku jaga, aku rawat dengan penuh cinta. Demikian juga suami istri. Bukan sekedar ini pribadi yang sudah terlanjur aku pilih,
jadi suami, jadi istri. Tapi pribadi yang dipilih Tuhan untukku, disatukan oleh Tuhan. Ya. Orang yang menjadi jawaban Tuhan atas doaku, itu ini. Ya. Maka ibu-ibu kalau menyampaikan sesuatu kepada suami, sampaikanlah dengan baik, halus dan sopan. Ya. Ibu-ibu kalau minta uang belanja ke suami jangan kasar. Ya. Pak, minta uang Pak, uangnya habis nih. Jangan begitu. Ya. Cukup pagi-pagi dandan yang cantik. Ya. Pasti suami Anda bingung dan tanya, ya, loh Ma, pagi-pagi kak sudah dandan cantik mau kemana? Jawab saja, mau ke dokter mata Pak. Ya. Loh emangnya kenapa Ma, sakit mata? Enggak tahu nih Pak, tadi pagi buka dompet enggak ada isinya, enggak ada apa-apa. Halus saja gitu ya. Hal kecil ya, soal kata-kata, tapi itu sangat berarti. Tidak sedikit mereka yang mau menjadi Katolik bermula dari keramahan dan pertolongan Anda semua. Ini kesaksian dari teman kita yang bercerita ketika mau menjadi Katolik. Dia memberanikan diri ke gereja, namun masih ragu-ragu untuk jadi Katolik. Apalagi tidak kenal siapapun di gereja. Nah, suatu kali dia ikut misa di katedral begini. Dan ketika salam damai, orang di kanan kiri dan di depan belakangnya memberikan salam damai dengan penuh keramahan, dengan tulus. Dan sejak saat itu teman kita ini dalam permenungannya meyakini bahwa orang yang memberikan salam itu adalah utusan Tuhan untukku, yang meyakinkan aku mau jadi Katolik. Coba, cuman salam damai, hal yang kecil, tapi bisa berdampak luar biasa pada pilihan orang. Kadang-kadang tanpa kita sadari. Semoga kita senantiasa menyadari Tuhan di sekitar kita. Tuhan ada dalam diri orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dan memberi pertolongan bagi mereka, orang-orang yang diutus Tuhan dalam hidup kita. Dan itu adalah juga orang-orang terdekat kita. Amin.